Ini satu. Maka kesimpulan para sahabat apa? Dekat ya kalau gitu ya. Itu keyakinan para sahabat. Yang kedua, Nabi berkata, "Bu'istu ana wa baina yaday sa'akahataini." Aku ini diutus, jarak antara aku dengan terjadinya kiamat cuma kayak gini, kata Rasulullah. Beliau mengacungkan ke langit dua jarinya ini, kemudian kata sahabat direnggangkan sedikit. Jari telunjuk dengan jari tengah dibuat renggang sedikit. Apa yang dapat dipahami oleh para sahabat ini seluruhnya? Sahabat melihat dari isyarat dan pernyataan Nabi ini sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, Nabi berkata begini. Saat beliau di rumah salah seorang istrinya, lalu beliau terbangun dalam keadaan keringat dingin keluar dari dahinya. Dan beliau berkata, celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi petaka yang besar. Celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi petaka yang besar. 3 kali Nabi mengulang itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu wahai kekasih Allah? Apa maksudmu wahai ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesungguhnya dalam mimpi tadi saya dikasih lihat oleh Allah bahwa tembok yang membatasi, tembok yang menghalangi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah rapuh dan tipis, sudah mulai berlobang sebesar ini, kata Rasul. Ya'juj Ma'juj, tanda besar kiamat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat 96 sampai 99. Dan Ya'juj Ma'juj ini hanya munculnya nanti ketika kiamat akan terjadi, baru dia muncul. Dan Nabi mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah seperti ini. Nah, dengan ini akhirnya para sahabat nggak mau main-main. Nggak mau main-main, udah dekat. Ngapain juga saya menghabiskan umur dan waktu saya buat memburu dunia, numpuk-numpuk dunia. Maka mereka juga tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Mereka sangat hati-hati dengan amal salah. Mereka sangat takut meninggalkan sholat, menelantarkan sholat, mempermainkan sholat, berbuat maksiat. Takut para sahabat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan. Keyakinan para sahabat ini kebaca kayak gini. Tanda besar kiamat itu yang pertama adalah dukhon. Apa itu dukhon? Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Karena dibungkus oleh kabut debu yang panas lagi tebal. 40 hari 40 malam. Matahari tidak ada satupun sinarnya yang tembus ke bumi. Dan itu pertanda besar kiamat yang pertama. Nah sekarang, saking yakinnya para sahabat bahwa mereka lah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu, Ibnu Abbas berkata begini kepada murid-muridnya, semalaman saya tidak bisa tidur. Ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Beliau berkata, sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon sudah dimulai. Berapa lama dukhon itu? 40 hari 40 malam. Sahabat Ibnu Abbas yakin besok dukhon dimulai. Gara-gara apa yakinnya? Karena mendengarkan cerita dan laporan dari sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah melihat meteor sudah melesat menuju dan mengarah ke bumi. Berarti besok terjadi dukhon. Lalu ngapain Ibnu Abbas semalaman? Nangis, berzikir, berdoa, istighfar, sholat dan sholat, memohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan. Lah kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ini, maka pasti sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Contoh yang kedua, coba lihat ya, gimana mereka langsung mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman. Itu ya. Contoh yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua adalah Dajjal keluar. Ibu tahu Dajjal, Bu? Bapak tahu Dajjal? Dajjal adalah fitnah terbesar sejak bumi ini Allah ciptakan. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat yang dihadapi manusia melebihi fitnah Dajjal. Dajjal itu diceritakan Nabi, ciri-cirinya, fisiknya, kekuatannya,
kemampuannya, bahaya yang dimilikinya, dan bagaimana nanti pada akhirnya 2/3 manusia di bumi nanti akan menuhankannya, sujud menyembahnya. Dajjal ini, seluruh jin dan setan satu muka bumi ini tunduk, takluk dan menjadi pengikut Dajjal. Satu bumi Pak, setan, jin akan menjadi pengikut Dajjal. Dan Dajjal ini diharamkan oleh Nabi umatnya, jangan pernah kamu ketemu sama Dajjal. Sebab siapapun yang ketemu sama Dajjal pasti imannya akan habis dari dadanya, dan dia akan murtad kafir kepada Allah. Dia akan langsung mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya, dan dia akan kafir sampai dia mati. Lalu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, Dajjal ini adalah tanda besar kiamat yang kedua. Setelah Dukhan, Dajjal. Coba lihat di zaman Nabi, di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, ada namanya seorang lelaki yang bernama Ibnu Sayyad. Laki-laki ini posturnya, performannya mirip dengan Dajjal. Dan uniknya dia tidak mau bergabung dengan para sahabat, tidak mau ketemu dengan Rasulullah. Dia selalu melihat-lihat dari kejauhan, anti sholat, nggak mau melakukan ibadah-ibadah, kayak memata-matain aja kerjaannya siang dan malam. Nggak ketahuan itu kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia minum, kapan di mana rumahnya, di mana istirahatnya. Sahabat-sahabat nggak tahu. Tapi hampir tiap sebentar dia seperti memata-matai Rasul dengan para sahabat. Suatu ketika Rasul bersama Umar radhiyallahu anhu sedang ngobrol-ngobrol di luar. Dari kebun kurma, dari satu batang kebun kurma ke batang kurma yang lain, jarak satu batang dengan batang yang lain itu kan antara 7, 8 sampai 10 meter, ya kan? Ibnu Sayyad ini melesat cepat sekali. Dan ini tidak ada manusia biasa memiliki kemampuan itu. Sahabat-sahabat hampir rata-rata yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya, minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, mau ngapain kamu? Itu Dajjal ya Rasulullah. Biarkan saya menebas batang lehernya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, jika itu memang benar Dajjal, kamu bukan lawannya, hai Umar. Dia bukan tandingan kamu. Tidak ada di bumi ini orang yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dajjal nanti hanya akan bisa dibunuh oleh saudaraku Isa alaihis salam. Dan kalau dia itu bukan Dajjal, wahai Umar, maka buat apa? Untungnya apa bagi kamu membunuh orang? Begitu. Nah, Rasulullah juga tidak mementahkan, ya. Rasulullah juga tidak langsung menidakkan. Kalau Rasul pengen kan bisa saja, Umar, ente terlalu semangat sih orangnya. Itu bukan Dajjal, Umar. Dajjal nanti di akhir zaman. Kan bisa saja Nabi mengatakan begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan kalau dia Dajjal, kamu tidak akan sanggup melawan dia. Kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh orang sembarangan. Buat apa? Kata Rasul. Baik kaum muslimin, Rasul meninggal dunia. Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia. Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Menjelang Umar meninggal, jam-jam akan meninggal dunianya, Umar bin Khattab masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan ini. Ternyata Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sofiyah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau sahabat saja begitu yakinnya mereka,
bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka, sehingga mereka akhirnya mencocok-cocokkan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, dan itu sudah gaya dan cara para sahabat memupuk keyakinan tentang akhir zaman itu. Menurut Bapak Ibu, sah nggak kalau kita yakin pada hari ini bahwa kitalah generasi akhir zaman itu? Sah nggak? Sementara tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah tentang akhir zaman, saya akan ceritakan sebentar lagi, hampir lengkap adanya di zaman kita. Nah ini, hampir lengkap adanya di zaman kita. Seharusnya yang punya semangat hidup kayak para sahabat itu kita, Pak. Ya, yang punya semangat beragama, yang punya semangat beribadah, yang punya semangat berdakwah, yang punya semangat berjuang untuk agama ini adalah kita. Kenapa? Karena tanda-tanda tentang akhir zaman yang diceritakan Rasulullah hampir lengkap di zaman kita ini. Hampir lengkap di zaman kita. Saya buktikan satu. Silakan kalau mau mencatat, catat. Saya buktikan satu. Dan ini tidak bisa dibantah, Pak. Tidak bisa dibantah, enggak pula bisa direkayasa, dan juga enggak bisa ditutup-tutupi fakta-fakta ini. Satu, hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini yang bercerita langsung Umar ibnul Khattab. Hadis ini sangat terkenal di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli hadis dan para ahli fikih. Bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol-ngobrol, tanya jawab agama, idh tala'a alaina. Tiba-tiba saja seorang lelaki muncul ke tengah-tengah kami. Rajulun syadidu bayadith thiyab. Baju jubahnya putih bersih. Syadidu sawadi syar. Rambutnya sangatlah hitam, rapi, ikal. La yura alaihi atharu safar. Wajahnya ganteng, kulitnya putih, dan orang ini nggak kelihatan. Tanda-tanda baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Lah dulu kan nggak ada mobil, tidak ada pesawat. Harusnya kalau bekas safar, muka, kulit, iya kelihatan. Rambut juga acak-acakan, baju keriting, kan harusnya begitu. Lusuh, bau ketiak juga, Masya Allah. Tapi ini enggak, rapi, bersih, wangi, ganteng, bajunya putih. Wallah, indah betul pemandangan laki-laki ini. Dan dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah kenal lama dan sangat akrab, dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatih. Lalu dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ketemu abis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhih. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Udah kebayang, Pak? Posisinya bagaimana? Wajah menghadap wajah, mata melihat ke mata. Tanpa babi bu, langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong dong, kasih saya ilmu. Islam itu sebenarnya apa? Di sini Nabi menjawab, Islam itu dengan rukun Islam yang 5. Maka hadis ini oleh seluruh para ulama ahli fikih, ahli hadis, dinobatkan sebagai hadis, sebagai dalil tentang rukun Islam yang 5. Ini dalilnya. Nabi mengatakan, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah menjawab begini, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Ini orang sebenarnya siapa? Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kayak nguji-nguji gitu loh. Ini orang sebenarnya siapa?
Setelah itu dia bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua. Akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab, al imanu, nah rukun iman yang 6 di sini hadisnya. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, sekali lagi laki-laki ini berkata, sodakta. Yang ini jawabanmu juga tepat. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apaan, hai Muhammad? Ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau hidup di bumi ini dan engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang melihat Allah, seolah-olah sedang melihat Allah. Lah kalau ibarat tukang, Pak, kalau dia kerja sementara dia langsung melihat bosnya langsung ada di hadapannya, dia langsung bisa melihat bosnya, memperhatikannya kerja. Kira-kira kerjaan tukang ini maksimal nggak? Pasti dengan pekerjaan terbaik, dengan hasil yang terbaik dia akan persembahkan. Karena langsung dia melihat ada bosnya di depan. Nah kalau kita hidup di muka bumi ini, kita menyembah Allah, sementara kita seolah-olah merasa melihat Allah, saya yakin hidup kita di muka bumi ini tidak akan sembrono, sembarangan, asalan. Pak, yakin saya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum sampai ke tingkat maqam itu, kata Rasul, maka engkau hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah sementara engkau senantiasa merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini ihsan level bawah. Jadi merasa diawasi terus. Ibarat kita kerja, Pak, CCTV itu lengkap dari segala sudut. Bahkan di WC juga ada CCTV. Saya yakin kalau begitu caranya, Bapak Ibu tidak akan berani macam-macam selama waktu kerja. Betul tidak? Karena merasa ada pengawasan 24 jam. Baik, itu yang ihsan kata Rasul. Setelah Nabi menjawab ini, dia berkata, nah perkataannya ini sebenarnya mewakili tanda tanya besar dalam dada para sahabat. Nabi kan kemana-mana langsung selalu bercerita, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat, kita ini akhir zaman. Banyak Nabi bercerita tentang akhir zaman itu, Pak. Sampai-sampai dada sahabat itu ingin bertanya, kapan tepatnya Rasul? Tapi nggak berani nanya itu. Nah, malaikat Jibril, ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelma menjadi laki-laki atas perintah Allah, datang bertanya, mata sa'ah, Muhammad, kiamat itu pastinya terjadinya kapan? Dajjal udah hadir. Mana bukti Dajjal udah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestina sampai sekarang tak berakhir. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina. Dulu satu aja. Selepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah.
Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah wal Yaman. Diambil dari kita, diambil dari bab zuhurul fitan. Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut, tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang. Rupanya dah yang ke-7 kali. Bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9. Pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ke-7, ke-8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020, 17 tahun. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Tak terasa waktu begitu cepat, engkau sudah datang saja nak menagih hutang. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu yataqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit, semuanya sepakat mengatakan 50 minit lama, 5 minit kejam. Saya tanya 2 kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 menit atau 50 menit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 menit. Lepas itu saya balik, mana yang lebih lama? 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB, Instagram. Oh, lebih lama 5 menit menunggu azan maghrib. 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa macam-macam mati jam. 50 menit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu, saya semakin saya baca hadis Nabi makin kuat keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman. Masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu, habis. Saya Ustaz Abdul Samad, memang zaman ini tak terasa cepat betul. Rasa-rasa kejap-kejap dah bulan Ramadan. Tak terasa baru saja Idul Fitri dah masuk pula lagi. Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai kita, saya semakin saya baca hadis ini semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi, mungkin datang juga keraguan dalam hati, betulkah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu.
Masya Allah, tabarakallah, hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini, habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri wa layalin nashr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zughar, mata air dari Ain Zughar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat, hadis lain mengatakan 10 akhir, 10 awal 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal 10 ujung, dari awal sampai ujung dia hafaz, 30 juzuk dia hafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran ya Allah, supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Dengan 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabus zaman, kerana waktu semakin dekat tak terasa hilang berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong, berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wudhu, solat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam solat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wudhu dan kita sempat solat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usolli sunatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Nanti malam jaga, tidak witir lagi, hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan solat tahajud. Elok amat sangat baik solat wudhu 2 rakaat. Usolli sunatal wudhu rakaatain lillahi ta'ala. Selepas solat wudhu, solat sunat taubat. Usolli sunatal taubat rakaatain lillahi ta'ala. Selepas solat sunat taubat, solat sunat hajat. Usolli sunatal hajat. Selepas itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14, elok, tak salah, karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man, dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Ambal, dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan As-Sajjad, kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun, kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang, zakarallah, dia berzikir dengan Allah khalian, di tengah malam tak ada manusia, fafadat ainahu, menetes air mata. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita kehilangan waktu, kerana waktu, al-waktu kasaif, waktu ini seperti pedang, illam taqta'hu qata'aka, kalau tidak kau patahkan dia. Kalau kau dapat pedang, patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang engkau. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu, kemana saja waktu yang sudah kau pakai.
Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya nanti, tapi Nabi bagi tahu di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu 4. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran. 17 tahun habis iktikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik, 71 tahun habis. Rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, batuk, mati, habis. Apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabuz zaman. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wayang kusul ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu asal dia pandai berbicara, dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel, banyak pula follower dia daripada follower kita, banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu. Untuk apa Abdul Somad sudah berumur 43 tahun pun masih pergi juga lagi ke Sudan belajar? Apa yang nak dicari ini? Tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai akhir hidupnya mencari ilmu, insyaAllah. Saya datang kemari bukan niat mengajarkan ilmu. Saya datang ke Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazilul ilmu intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya, tidak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabdil ulama. Dengan matinya ulama maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i berkurang ilmu. Meninggal Imam Nawawi berkurang ilmu. Meninggal Imam Fulan berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bisawbil ulama. Orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berceramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa, Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, ya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita, yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, Ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini, nama dia Sony. Manusia ni lupa. Oleh sebab itu maka yang kedua akhir zaman, wayang kusul ilmu makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit? Siapa yang memberikan belanja? Siapa yang mengirimkan ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insyaAllah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, alftau bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah fatwa tanpa ilmu.
dhalla wa adalla, dhallu wa adallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Na'udzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wa yanqusul ilmu, setelah habisnya ilmu-ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh, wa may yuqashuh, sin dengan hak kecil, wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada sifat syuh, itulah orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil ada yang lebih parah daripada bakhil. Syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit, uang itu hanya dia makan saja, dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah, itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu, kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia pegang, dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar. Lama-lama saya baca, rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan balik dari sini, beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa semayang supaya ingat mati. Bolehkah menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang udah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata? Mana boleh terasa? Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati. Kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana harus mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam, Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi, turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting subang, lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam mana yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki, datang rasa takut saya. Makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat, senggolkan sikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini, supaya apa? Hilangkan penyakit syuh, cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Na'udzubillah. Yang keempat, wa tazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat. Wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah tahun 1990, berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina, mengamuk Slobodan Milosevic, menghancurkan umat Islam di Bosnia.
Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi, bolehkah perempuan yang perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh. Maka dia biarkan saja anak itu lahir dan dia tidak dianggap berdosa karena ini sudah takdir Allah SWT. Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyaklah selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uighur, umat Islam berkumpullah presiden-presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, kumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uighur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uighur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong mudah saja. Mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata, cukup datang corona. Selesai. Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas dengan tipu daya yang lain. In tansurullah, kalau kau tolong, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena di antara dia dengan Allah tak ada hijab sama sekali. Wa yakthurul wa tazharul fitan, banyaklah fitnah. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj, banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al haraj al qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestina sampai sekarang tak berakhir. Pembunuhan Rohingya tak berakhir. Pembunuhan di Uighur, pembunuhan. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina. Dulu satu aja. Lepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah wal Yaman. Selepas itu bertambah wa Uighur wa, akhirnya wa fi kulli makan. Semakin bertambah. Oleh sebab itu maka ini di antara fitnah akhir zaman. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Selepas kita kaji hadis ini, apa tujuan kita? Tujuan kita semakin menguatkan keyakinan, banyak-banyak beribadah, nasihatkan anak, menantu, sahabat, jiran, tetangga, supaya semakin istiqamah menjalankan syariat, rajin-rajin sholat berjamaah, banyak-banyak berzikir, hatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa dosamu terlalu besar untuk diampuni? Pernahkah engkau ragu, apakah Allah masih mau menerimamu kembali? Hari ini, mari kita buka hati dan renungi bersama. Satu hal yang pasti, bahawa cinta Allah lebih luas dari seluruh dosamu, dan selama kau masih bernafas, masih ada pintu untuk kembali. Mari sebarkan kebaikan. Subscribe channel. Baik teman-teman, sebelum menonton video selanjutnya, kalau memang channel saya bermanfaat bagi banyak umat, silahkan teman-teman bagikan kepada saudara yang lain, agar teman-teman juga termasuk punya amal jariah dari bagian dari channel saya ini. Saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu, banyak rezekinya, bahagia selalu rumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan melanjutkan menonton kembali. Hikmah kehidupan, karena satu pesan penuh hikmah bisa mengubah hati seseorang. Pernahkah kamu duduk sendirian dalam sunyi malam yang dingin, lalu tiba-tiba hatimu dipenuhi dengan rasa bersalah yang begitu dalam? Seakan semua dosa, semua khilaf, semua maksiat yang pernah kau lakukan datang seperti ombak yang menampar jiwamu. Kamu merasa kotor, hina, tak layak disebut hamba. Dan kamu bertanya, masihkah Allah mau memaafkanku? Pertanyaan itu yang mungkin tak terucap, tapi bergaung di dalam dada menyakitkan. Karena kamu tahu, kamu bukan orang baik. Kamu tahu kamu telah berulang kali jatuh di titik yang sama. Kamu pernah berjanji untuk berubah, tapi tetap kembali ke gelap. Kamu tahu kamu salah dan kamu takut.
takut Allah sudah tak mau melihatmu lagi. Tapi ketahuilah, cinta Allah lebih luas dari dosamu. Ia tak mengenal batas seperti cinta manusia. Ia tak berubah karena kegagalanmu, tak memudar karena kemunafikanmu. Cinta Allah tetap ada, bahkan saat kamu berpaling, bahkan ketika kamu menjadikan dunia sebagai Tuhan. Allah masih memberimu nafas, masih membiarkan mata itu melihat, kaki itu berjalan, jantung itu berdetak, karena Dia tahu akan ada saatnya kamu lelah. Dan ketika kamu lelah, kamu akan pulang. Dan saat itu tiba, Allah tidak menutup pintunya. Pintunya selalu terbuka. Banyak dari kita merasa sudah terlambat, merasa sudah terlalu najis untuk disucikan. Tapi kamu lupa satu hal, Allah bukan manusia. Dia tak menyimpan dendam, tak menyimpan sakit hati. Bahkan saat kamu menantangnya dengan maksiat, Dia tetap memberimu rizki. Bahkan saat kamu mengolok-ngolok agamanya, Dia tetap menjaga tubuhmu, mengatur nafasmu, memberimu malam untuk istirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Apakah kamu pikir itu kebetulan? Itu adalah cinta. Cinta yang tak bersyarat. Cinta yang tak menuntutmu sempurna, tapi menuntutmu untuk kembali. Lihatlah kisah masa lalu. Lihatlah mereka yang dulu tenggelam dalam lumpur dosa, tapi Allah angkat derajatnya. Umar bin Khattab yang dulu keras menolak Islam menjadi khalifah yang ditakuti. Oleh bin Dinar, seorang pemabuk yang akhirnya menjadi ahli ibadah setelah hancur oleh penyesalan. Fudil bin Iyad, perampok jalan raya yang akhirnya menjadi seorang ulama besar. Apa yang membuat mereka berubah? Bukan karena mereka tiba-tiba suci, tapi karena mereka tersentuh oleh cinta Allah dan mereka menjawab panggilan itu. Maka mengapa kamu merasa tak pantas? Adakah dosa yang lebih besar dari rahmat Allah? Tidak. Bahkan jika dosa-dosamu sebanyak buih di lautan, rahmatnya jauh lebih luas. Bahkan jika kamu datang kepadanya dengan membawa bumi penuh dosa, Allah akan menyambutmu dengan ampunan yang lebih besar dari itu semua. Asalkan kamu datang kepadanya tanpa menyekutukannya. Satu langkah kecil ke arah Allah akan dibalas dengan 1000 langkah darinya. Satu tetes air mata yang jatuh karena penyesalan bisa lebih berat dari gunung dosa yang kamu bawa. Satu sujud, satu istighfar, satu desahan lirih, ampuni aku ya Allah, cukup untuk membuka pintu yang tertutup selama bertahun-tahun. Kamu tidak butuh jadi sempurna untuk dicintai Allah. Kamu hanya perlu jujur mengakui bahwa kamu lemah, bahwa kamu butuh Dia. Dan ketika itu kamu lakukan, kamu akan melihat betapa Allah menyayangimu sejak awal. Bukankah kamu pernah dalam kesulitan dan entah bagaimana jalan keluar itu datang? Bukankah kamu pernah sakit lalu tanpa sadar sembuh? Bukankah kamu pernah kehilangan dan meski hancur, kamu tetap hidup? Itulah bukti bahwa cinta Allah tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu menyadarinya, menunggu kamu kembali, menunggu kamu berhenti berlari. Dan ketika kamu kembali, Allah tidak akan mempermalukanmu. Dia tidak akan bertanya, kemana saja kamu selama ini? Tapi Dia akan berkata, hambaku kembali, aku ampuni dia. Betapa indahnya cinta seperti itu. Cinta yang tak bersyarat, cinta yang tak mengungkit masa lalu, cinta yang menerima tak peduli seberapa hancurnya kamu. Maka jangan tunggu hari esok, jangan tunggu suci, jangan tunggu pantas. Kembalilah hari ini, kembalilah sekarang dalam keadaanmu yang seperti ini, dengan tubuh penuh dosa, dengan hati penuh luka. Karena Allah tidak menunggu kamu sempurna, Dia menunggu kamu sadar bahwa kamu butuh diselamatkan. Solatlah meskipun berat, meskipun lalai, meskipun masih terhuyung dalam dunia. Solat bukan karena kamu sudah baik, tapi karena kamu ingin dibimbing untuk jadi baik. Beristighfarlah, bahkan jika baru saja kamu bermaksiat, bahkan jika kamu belum bisa berhenti. Karena istighfar
adalah pengakuan bahwa kamu masih punya harapan. Berdoalah walau dengan kata yang terbata, walau hanya bisa menangis. Allah tahu isi hatimu lebih dari kamu sendiri, dan Dia tak akan mengecewakan hamba yang berdoa. Berhentilah mengatakan, "Aku bukan orang baik," karena Allah tidak menilai siapa kamu hari ini. Dia menilai siapa kamu berusaha jadi ke depannya. Dan kamu tahu, kamu bisa berubah. Karena jika kamu tidak bisa, kamu tak akan mendengarkan ini. Setiap kali kamu mendengar suara kebaikan memanggilmu, itu bukan suara hati biasa. Itu adalah Allah yang sedang mengetuk pintu hatimu. Dan sungguh rugi jika kamu biarkan panggilan itu berlalu. Bayangkan saat kamu meninggal nanti. Apa yang ingin kamu bawa? Dosa dan penyesalan? Atau taubat dan harapan? Tidak ada yang terlambat bagi Allah. Tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Tidak ada yang terlalu gelap untuk disinari. Karena Allah tidak melihat seberapa dalam kamu jatuh, tapi seberapa keras kamu ingin bangkit. Bangkitlah walau perlahan, walau tertatih, walau sering tergelincir. Jangan takut gagal, karena Allah tidak meminta hasil. Dia meminta usaha. Kamu bukan beban baginya. Kamu bukan sampah yang Dia abaikan. Kamu adalah hambanya. Dan selama kamu menyebutnya Ya Rabb, maka Dia tak akan mengecewakanmu. Ingat, cinta Allah lebih luas dari dosamu. Kadang kita merasa hidup ini seperti labirin. Kita berjalan, tersesat, mencari arah, dan seringkali kembali ke tempat yang sama. Kita berjuang untuk berubah, tapi kembali jatuh. Kita ingin bersih, tapi noda lama belum hilang. Sudah muncul yang baru. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi dunia terus memanggil. Kita merasa lelah, dan dalam lelah itu kita seringkali bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah aku masih bisa kembali?" Dan jawaban Allah selalu sama, "Ya, kembalilah. Aku masih di sini." Hidup bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang siapa yang kamu cari saat jatuh. Apakah kamu mencari tangan manusia yang bisa menarikmu? Atau kamu menengadahkan tanganmu kepada langit dan menangis memanggilnya? Karena sesungguhnya, dalam jatuhmu ada rahmat, dalam gagalmu ada pelajaran, dan dalam hancurnya kamu ada jalan pulang kepadanya. Kamu mungkin sering merasa sendirian, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Di setiap air matamu, ada malaikat yang mencatat keikhlasan. Di setiap keluh kesahmu yang tidak terucap, Allah sudah lebih dulu tahu. Dia tidak menunggumu bicara sempurna, cukup bisikan, cukup lirih, "Tolong aku ya Allah." Dan Dia akan datang dengan caranya, dengan waktunya. Tapi pasti Dia datang, ada alasan mengapa kamu masih hidup hari ini. Bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah belum selesai membentukmu. Dia masih ingin kamu mengenalnya lebih dalam. Dia masih ingin kamu belajar mencintainya lebih ikhlas. Dan Dia masih menunggu kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. Cintanya tak menuntutmu menjadi siapa. Kamu boleh datang sebagai orang biasa. Kamu boleh datang sebagai orang yang belum punya ilmu. Kamu boleh datang dengan tubuh penuh luka. Asalkan kamu datang, Allah akan menyambutmu. Banyak orang menyangka bahwa taubat itu berat. Padahal sesungguhnya yang membuatnya berat adalah rasa malu, bukan beban. Kita malu pada Allah, tapi jangan biarkan rasa malu menghalangi kita dari pengampunannya. Karena Allah tak menertawakan hamba yang malu. Allah tidak mempermalukan yang bertaubat. Bahkan Allah bangga, Allah berbahagia. Satu taubat dari satu hamba lebih dicintai Allah daripada dunia dan seisinya. Tidakkah itu membuatmu terharu? Maka jangan batasi kasih sayang Allah dengan logikamu. Jangan kira Dia seperti manusia yang malah lalu membenci. Jangan kira Dia seperti dunia yang hanya menerima yang indah. Allah menerima hambanya bukan karena rupa, bukan karena status, bukan karena pencapaian, tapi karena ketulusan hatinya. Kamu yang sedang lelah, istirahatlah di sajadah. Kamu yang sedang kacau, berbicaralah kepadanya walau dengan kata yang berantakan. Kamu yang sedang berdosa,
menangislah dan katakan, "Ya Allah, aku tak bisa tanpamu." Dan lihatlah bagaimana Allah menyentuh hatimu dengan damai yang tak bisa dijelaskan. Mungkin selama ini kamu mencari cinta di tempat yang salah. Kamu mencintai manusia lebih dari penciptanya. Kamu menaruh harap pada dunia yang fana. Dan ketika semua itu meninggalkanmu, kamu patah. Tapi mungkin itu bukan kehancuran. Itu adalah panggilan agar kamu kembali ke cinta yang tak pernah meninggalkanmu. Cinta Allah adalah tempat terakhir yang tak akan mengusirmu. Bahkan jika seluruh dunia berkata, "Kamu tak pantas," Allah berkata, "Aku ampuni engkau." Bahkan jika semua orang menolak, Allah berkata, "Aku tidak akan menjauhkanmu." Dan bahkan jika kamu sudah lupa siapa dirimu sendiri, Allah masih tahu kamu siapa. Kamu hambanya. Kamu bukan bekas apapun. Kamu bukan sisa masa lalu. Kamu bukan kumpulan dosa. Kamu adalah calon kekasih Allah. Jika kamu mau, Allah tak pernah menutup pintu. Tapi seringkali kitalah yang berdiri terlalu lama di luar, terlalu sibuk menatap ke dalam dan berkata, "Aku tidak layak." Padahal jika kita mengetuk, Allah akan bukakan. Jika kita melangkah, Allah akan mendekat. Jika kita kembali, Allah akan memeluk. Tinggal satu pertanyaannya, beranikah kamu menjawab panggilan itu? Bukan dengan suara, tapi dengan sujud, dengan air mata, dengan kejujuran. Katakan, "Aku ingin pulang ya Rob." Dan saat kamu berkata begitu, seluruh langit bersaksi bahwa seorang hamba telah kembali kepada Tuhannya. Maka pelan-pelan perbaiki sholatmu, bukan karena kamu sudah soleh, tapi karena kamu ingin jadi lebih dekat. Ucapkan istighfar setiap hari, bukan karena kamu munafik, tapi karena kamu tahu kamu butuh ampunan. Buka mushaf walau hanya satu ayat, karena disitulah Allah berbicara padamu. Dan bersabarlah, kadang butuh waktu, kadang perlu jatuh lagi. Tapi selama kamu tidak menyerah, Allah tidak akan tinggalkan. Karena cintanya bukan hanya luas, tapi setia. Ia tidak datang lalu pergi. Ia menetap, ia menunggu, ia merawatmu. Bahkan saat kamu tidak peduli pada dirimu sendiri. Hari ini adalah hari terbaik untuk kembali. Jangan tunggu kematian menyentuhmu dalam keadaan lalai. Jangan tunggu ajal datang saat kamu masih menunda. Karena siapa tahu panggilan yang kamu dengar hari ini adalah panggilan terakhir sebelum pintu ditutup selamanya. Jangan sia-siakan, jangan tunda lagi. Allah mencintaimu lebih dari apapun, lebih dari manusia, lebih dari dunia, dan cintanya jauh-jauh lebih luas dari seluruh dosamu. Wahai jiwa yang gelisah, kembalilah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dengan cinta dan menunggumu dengan rahmat. Jangan biarkan setan membisikkan bahwa engkau tak layak, karena Allah tak menilai masa lalumu, tapi menanti tekadmu untuk berubah hari ini. Jangan takut kembali kepadanya, karena cintanya tak pernah menjauh, tak pernah pudar, dan tak pernah salah alamat. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di kamu. Bagikan kepada saudaramu yang sedang mencari jalan pulang. Tekan like sebagai tanda syukur, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan setiap nasihat yang menyejukkan hati. Dan tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin kembali kepada Allah," sebagai saksi bahwa kamu tidak ingin pergi terlalu jauh darinya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, kami cintai, berjuanglah kita, hidup hanya sebentar. Dan dunia juga sebentar lagi tersisa hidupnya. Sebentar lagi akan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, taqabbalallahu salatal maghrib jama'atan minna jami'an. Mudah-mudahan Allah menerima amal salat jamaah maghrib kita tadi. Amin. Dan juga salat sunat kita, zikir kita dan doa kita diijabah oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita puji Allah
dan senantiasa bersyukur hanya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan flyer yang telah disebarkan, tema dan judul kita pada malam hari ini, sekeluarga masuk surga dah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun saat ini mungkin masih kita dapati ada di antara anggota keluarga kita yang agak mada-mada tanggung. Anak-anak yang masih jauh dari masjid, muslimah-muslimah dari keluarga kita yang masih belum disiplin menutup dan menjaga aurat. Masih ada di antara suami atau istri kita yang belum benar-benar mau menjalankan perintah Allah. Nah sekarang kajian kita sekeluarga masuk surga. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Kullu seluruh ummati umatku yadkhuluna jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Sampai di sini sudah gembira kita mendengarnya ya. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga. Kalau kita stop pengajian kita sampai di sini saja, saya langsung minta izin pulang. Sudah senyum-senyum Bapak Ibu pulang ke rumah. Pengajian ketik pada kami. Isinya adalah seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Tamat sepengajian ini. Tidak perlu lagi kita membahas yang lain. Asal umat Nabi, orang Islam, pasti masuk surga. Dah selesai. Ya Pak ya? Cukup pengajian kita sampai di sini. Sayangnya hadis ini bersambung. Baru koma tadi baru. Sambungannya adalah illa man haba. Di riwayat yang lain illa may ya'bah. Kecuali yang tak mau masuk surga. Kila di riwayat yang lain qalu, ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tak mau masuk surga ya Rasul? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Man, siapa saja umatku, ata'ani, dia mengikuti ajaranku, dia mematuhi perintah dan meninggalkan larangan, dakhalal jannah, itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani, tetapi siapa saja yang tidak mengindahkan ajaranku, siapa saja yang mendurhakai, diperintah dia tidak mau, dilarang malah dia buat, dari kalangan umatku, faqad aba, maka sungguh yang tak mau masuk surga itu dia, itu orangnya. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, tiap orang di penjara hari ini, kalau ada yang muslim ya, tanyakan pada mereka, apakah dia mau masuk surga? Pasti anggungkannya kuat dan mantap. Tanyakan pada orang-orang penjara yang muslimnya, mau nggak dia menjadi ahli neraka? Pasti dia menggeleng dan menolak menjadi ahli neraka. Tetapi sayang ya, kalau secara fitrah, seluruh umat Nabi, bahkan seluruh manusia lah ini, ditanyakan mau masuk surga atau neraka, pastilah jawabannya surga. Namun, apa kata Nabi Muhammad SAW?
perbandingan umatku yang akan masuk ke dalam surga dibandingkan dengan yang akan masuk ke dalam neraka adalah setiap kelipatan 100 orang umatku, setiap kelipatan 100 orang, hanya satu yang masuk ke dalam surga. 99-nya mereka tidak masuk ke dalam surga. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kalau tiap orang ditanya, mau masuk surga enggak? Pasti jawabannya mau. Mau ke neraka tidak? Pasti gelengnya kuat. Tidak. Namun yang menentukan kejujuran kata-kata itu adalah sikap apa dalam hidup yang dia pilih. Apakah dia memilih sikap hidup tunduk, patuh, dia terima ajaran Nabi dan dia ikuti ajaran Nabi, atau dia lebih tunduk patuh kepada nafsunya, dia lebih mendengarkan rayuan setannya, dan dia meninggalkan perintah, dan dia mengerjakan larangan. Bila begitu keadaan orang ini, itulah yang menentukannya untuk ke neraka. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang-orang yang melampaui batas dalam hidupnya di dunia, orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, maka dialah ahli neraka jahim, tempat tinggalnya. Adapun fa'amma faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun umat Nabi Muhammad yang semasa hidupnya di dunia dia kendalikan nafsunya, dia jinakkan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah dia penduduk surga. Jadi umat Nabi ternyata yang akan ke surga dengan ke neraka itu sudah jelas orangnya. Setiap kita Bapak Ibu bisa menentukan diri masing-masing. Hari ini mau ke surga atau tidak, kita menentukan hari ini. Oh, bukan takdir itu Buya. Iya, memang takdir. Bapak mau masuk surga, masuk neraka, itu memang takdir. Tetapi takdir itu kita yang menentukan, kita yang memilih. Awas ya, kami perlu mengingat-ingatkan kepada Bapak Ibu, beda antara qada dengan qadar. Qadar itu di situ diambil kalimat takdir. Kalau qada, yaitu kehendak sepihak dari Allah. Dan kita harus terima. Allah ciptakan kita terlahir ke muka bumi dengan jenis kelamin lelaki. Itu namanya qada. Kita hanya wajib terima. Dan Allah tak akan tanya nanti kita di hari kiamat, kenapa kamu dulu di dunia berjenis kelamin lelaki? Allah tak akan tanya. Kamu dulu di dunia hidung pesek, kulit hitam, badan pendek. Kenapa? Allah tak akan tanya. Lalu Allah hisab pula di situ. Padahal itu kehendak sepihak dari Allah. Tugas kita hanya menerima, mengimani dan menerima, ikhlas dan ridho. Itu Pak, itu qada. Tapi kalau qadar, di situ ada nanti pecahan kata daripada itu, ada nanti namanya takdir. Kalau qadar, ada qadar baik, ada qadar buruk. Nah, qadar ini atau nanti disebut dengan takdir, yang menentukan adalah kita. Kehendak Allah memasukkan kita ke neraka. Kehendak Allah memasukkan kita ke surga. Tapi ingat, kehendak Allah itu adalah setelah melihat kehendak kita. Saya ulangi Pak. Kehendak Allah memasukkan kita ke surga. Kehendak Allah memasukkan kita ke neraka. Tapi kehendak Allah itu setelah Allah melihat kehendak kita. Ayatnya apa? Wa ma tasyaa'u
yakun illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ketika kamu sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu, Allah juga berkehendak untuk sesuatu itu. Kita mau masuk neraka, jalan neraka sudah Allah ciptakan, neraka sudah Allah siapkan. Maka Allah biarkan setan menyesatkan kita. Allah biarkan nafsu mengendalikan kita. Karena kita menginginkan neraka. Tapi kalau kita menginginkan surga, maka Allah tolong. Surga Allah sudah ciptakan, jalan ke surga sudah Allah tunjukkan, dan Allah tolong kita untuk mendapatkan jalan surga. Allah datangkan ulama, memberikan pengajian. Macam sekarang. Bapak Ibu, di waktu yang sama sekarang ini, banyak apa tidak orang yang sudah dengar ada pengumuman, sudah menyebar berita, tapi dia dengan sengaja memilih untuk nggak ikut dengan pengajian. Banyak tidak? Itu pilihannya sendiri loh. Bahkan ada orang yang antipati dengan pengajian, alergi dengan pengajian, tak suka dengan majelis ilmu. Dia lebih suka mau taota di lapau. Dia lebih suka main dadung. Dia lebih suka main remi. Dia lebih suka minum-minum. Dia lebih suka bersantai-santai, bermain-main, bersenda gurau. Dan dia tidak mau mendengarkan pengajian. Dia yang memilih, maka akibatnya dia dalam kejahilan. Banyak yang dia tak tahu. Banyak perintah-perintah agama yang dia tak tahu. Banyak larang-larangan agama yang dia tak tahu. Banyak apa-apa yang besar pahalanya, dia tak tahu. Akhirnya, hidupnya berada di atas jalan yang salah. Itu pilihan dia. Suatu keluarga, Nabi berkata kepada kepada seorang lelaki,